Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Unardi, dosen daring. Kalau di video sebelumnya kita udah apa? Berusaha memodif TTC encoder yang baru ya, baru beli, kita modif supaya scrollnya bisa lebih halus, lebih mulus gitu ya. Nah, kalau ini kita akan coba langsung di mouse-nya. Jadi nggak di solder, nggak dicopot, nggak di apa gitu ya. Ini mouse Logitech M280 kalau nggak salah ya. M280 itu waktu itu saya beli dua, satu warna biru sama merah ini ya. Jadi ditukar-tukar tuh ya, tutupnya merah sama bodinya biru. Nah, untuk bongkarnya itu skrupnya ada ketutupan stiker di dalam tempat baterai ya. Skrupnya cuma satu, begitu dibuka udah. eh, Sebenarnya sih gampang, cuman nggak langsung kebuka gitu. Jadi harus kita angkat sedikit baru dorong ke belakang. Angkat sedikit dorong ke belakang. Jadi kalau misalnya belum pernah dibuka agak susah, tapi jangan dipaksa karena takutnya patah. Ada yang patah di bagian depan tuh ya, di bagian dekat kliknya. Jadi angkat sedikit dari bagian belakang. Bagian belakang angkat, kalau belum bisa pelan-pelan coba diurut gitu kan. Nah, diangkat sedikit. Ini saya udah buka berapa kali aja masih kadang-kadang agak keras gitu ya. Cuman jangan jangan dengan kekuatan penuh, jangan dipaksa karena ya itu ada klem-klemnya yang dari plastik. Takutnya kalau patah udah rese tuh, udah nggak bisa diapa-apain ya. Nah, ini coba, nah itu ungkit pelan-pelan gitu kan. Tapi jangan langsung dibuka ke atas, geser ke belakang. Angkat dikit ke atas. Nah, gitu. Karena lihat tuh ya, di bagian dekat kliknya itu dia bentuknya mengait gitu. Jadi kalau diangkat, benar-benar diangkat ke atas dengan sudut 90 derajat, patah dia langsung. Dan ini kenapa tadi saya bilang udah pernah dibuka ya, itu M280 itu kan klik biasa ya. Kalau M330 baru yang silent. Ini saya udah ganti semuanya, tombolnya jadi silent, klik kiri kanan plus klik tengah ya. Kalau yang M330 klik tengahnya klik biasa ya, nggak silent. Ini sengaja lah karena eh, klik silentnya Kyle yang bujur sangkar itu murah, itu 5 ribuan ya kalau nggak salah, 5 ribu apa 6 ribu, pokoknya murah deh. Ya ini untuk yang ini ya, cuman 5 juta klik kalau nggak salah, bukan yang 20, 8 juta apa berapa. Pokoknya bukan yang 20 juta klik kayak Omron gitu ya. Nah ini kita mau buka biar gampang gitu ya. Karena kan pertama scroll rodanya dikeluarin, terus PCB-nya dikeluarin juga gitu kan. Ini emang agak beda dari yang biasa karena dia nyambung nyambung langsung ke baterai tuh ya, ada konektor dari besi gitu ya langsung. Biasanya kalau yang lain tuh kan bentuknya kabel, kalau ini enggak, ini langsung besinya itu ke sana dan agak-agak trikinya di sini, jangan dipaksa cabut karena ntar besinya bengkok gitu ya. Jadi emang ada skrup, gampang kelihatan lah kalau cuma skrupnya doang. Nah ini tuh diangkat dulu ya, per tempat baterainya diangkat dulu satu, sama satu lagi yang di belakang. Itu yang depan ya, yang atas. Tapi kalau lihat dari pernya sih ini per bawah ya, per baterai minus ya, per baterai minus. Nanti yang plusnya juga harus diangkat. Nah ini agak agak nggak bisa langsung tuh ya. Karena begitu mau diangkat kayak ada ketahan. Dipaksa bisa sih, tapi yang pasti dia bakalan bengkok. Nah ini lagi mikir tadinya, apa ada skrup lagi gitu. Karena Logitech yang satu lagi iya skrupnya ada dua. Dua atau tiga gitu ya. Saya lupa Logitech atau Hafid atau Kensington. Tapi pokoknya bukan yang inilah. Nah, eh ini ada juga yang bisa dicabut rodanya dulu gitu ya, roda scrollnya. Cuman kalau ini enggak, ini tinggal itu loh. Nah, itu yang bawah itu, nah harus dicabut juga. Yang per untuk yang minus, baterai minus juga diangkat dikit dua-duanya. Baru PCB-nya dicongkel, jangan keras-keras ya. Nah, dicongkel pelan. Begitu dia udah gerakannya udah agak sedikit longgar. Nah, yang pernya diangkat lagi dikit. Ini pelan-pelan emang, nggak bisa sekaligus. Begitu dia diangkat dikit, yang minus diangkat dikit, yang plus, yang bawah juga diangkat dikit. Begitu udah, baru deh bisa. Nah, yang itu diangkat lagi, baru bisa keluar. Gitu. Oke. Nah, ini kadang-kadang fokusnya sama biar kelihatan gitu ya. Ini lihat tuh cara masangnya, untuk klik kiri kan agak-agak miring gitu ya. Ini nggak mungkin dari pabrik kan. Dia biasalah.
masih belum terlalu jago gitu kan nyoldernya. Nah, itu baru bisa dicabut si roda scrollnya. Itu loh TTC encodernya ya. Tadinya mulai dulu kan. Di bagian mana ini? Bisa nggak langsung, nggak perlu dibuka jaketnya gitu kan? Apa harus dibuka dulu atau gimana gitu kan? Dari atas ini kelihatan tapi tipis banget sih. Nah, ini apa kalau yang kemarin karena gampang dari nggak nempel ke PCB kan, jadi kita bisa pakai pinset. Kalau ini nggak bisa karena kan sempit banget tempatnya. eh ini harus pakai cutter biar yang tipis banget gitu ya. Jadi dilonggarin dikit si jaketnya, tapi nggak bisa sampai kebuka banget gitu ya. Longgarin aja karena kan nempel ke PCB kan. Jadi jaket nempel ke PCB, yang tengahnya itu dia juga nempel ke PCB. Jadi kan kakinya ada 4 nih. Dua dari jaket, dua dari tengah, empat-empatnya nempel ke PCB. Oke. Nah, ini tadinya sempet kepikiran mau dibuka, cuman ya karena itu ya, saya tuh nggak terlalu jago nyolder. Kalau yang jago kan, udah langsung buka aja, langsung dilepas soldernya gitu kan, selesai urusan. Ini sebenarnya niatnya tuh bukan pengen ngemodif di PCB-nya langsung gitu ya. Ini karena emang males gitu nyoldernya. Karena di sini belum jago gitu. Jadi saya udah mulai jadi agak sedikit lebih bisa gitu waktu ngebenerin Kensington Orbit. Wah, itu menderita banget itu. Itu susah banget. Nanti ada di video berikutnya ya. Karena itu panjang itu jalannya. Kayaknya ada beberapa seri ya. Jadi satu satu video itu bisa sampai sejaman lebih. Dan itu belum kelar. Habis itu baru video berikutnya baru kelar. Oke. Nah, ini lagi mau coba buka dulu ya. Again, ini sebenarnya harusnya jangan pakai cutter, takut kena ya karena tajam itu. Cuman ya biasalah, ini karena emang tempatnya sempit banget. Apa namanya? Celahnya. Celahnya sempit banget. Harusnya ya pakai yang apa? Scraping yang buat ini, buat buka HP biasanya, buat buka LCD HP gitu ya. Tapi waktu bikin video ini saya belum punya. Sekarang sih udah sempet beli gitu kan, karena mau dipakai lagi buat apa? Nanti buat benerin itu speaker Altec Lansing. Ntar ya. Ini masih banyak yang ngantri nih videonya. Belum lagi video saya ngajar gitu ya. Oke, ini buka udah tadi sebelah atas, tinggal yang bawah. Jaketnya ya, jaket si metalnya itu dibuka biar dia agak renggang. Baru kelihatan ringnya. Ringnya nggak dicopot. Kalau yang di video sebelumnya kan ringnya dicopot. Ringnya nggak dicopot. Baru kita pakai cutter. Jadi kita tekan si ring itu ke arah jaket yang metal. Jadi metal ketemu metal, ditekan supaya dia jadi sedikit lebih apa sudutnya tumbul. Kan kalau kita tekannya ke rodanya kan plastik. Ya itu kalah lah itunya si plastiknya ya kan. Pasti menang besinya. Malah jadi ntar trondol berantakan gitu kan. Nah, ini belum nih, belum selesai nih, belum kebuka. Jadi kalau nggak salah klemnya 4 juga ya. Atas bawah kiri, atas bawah kanan. Cuman yang bikin susah karena apa? Ini nggak bisa sekuat tenaga atau apa, takut lepas kan dari solderannya itu. Ya walaupun solderan pabrik paten sih biasanya. Cuman kan ya itu tadi saya bilang, nggak jago nyolder jadi bener-bener ngeri gitu kalau sampai lepas. Walaupun kalau lepas nggak rusak kan. Bisa disolder lagi atau ya ganti TTC encodernya gitu kan. Nggak terlalu parah gitu. Cuman ya bagi yang eh, nggak jago atau alergi nyolder kan ngeri gitu. Aduh, kalau sampai lepas, males banget nyoldernya gitu. Nah, ini udah kebuka klemnya. Begitu udah kebuka, itu baru agak udah gampang kelihatan. Oh, yang klem itu belum tuh, yang bawahnya belum, yang di kaki. Di kaki apa yang di atas ya? Ini nggak kelihatan sih. Itu kan orang saya aja harus pakai kaca pembesar. Ngeliat dulu ini udah ini. Oh, itu atas sudah tuh. Atas udah, bawah udah, tinggal yang kaki bawah. Ini hati ini. Karena ya itu ya, cutter ya. Jadi kalau belum pernah jangan ditiru pakai cutter ya. Karena kalau kena pas nancep itu rese banget tuh, apa? Ngeberesin
Eee, sakit banget sih enggak, cuman kan kaget kan lihat darah banyak itu, jrut gitu kan. Apalagi kalau yang belum pernah atau belum biasa gitu. Nah, ini sebenarnya saya ngapain nih pakai kaca besar lagi ya? Nggak, itu cuman mau ngeliat celahnya udah belum sih, udah kebuka belum atau ada yang nyangkut lagi. Ada selain klaim, karena biasanya kalau dari pabrik kan suka rese gitu kan, nggak beda gitu sama yang OEM, suka ada ini lagi gitu kan, klaimnya biasa 4 dia dia ada 5 ada 6 atau ada apalah gitu kan. Apalagi brand yang branded kayak gini kan suka aneh-aneh dia ininya, beda sendiri. Kayak nanti kita lihat deh dari ukuran titisian codernya juga beda gitu. Jadi biasanya kalau yang mereknya entry level gitu ya, ke bawah apa, yang murah meriah itu biasanya pakai ukuran gede 15 mili. Kalau yang Logitech itu pakai 11 mili kalau nggak salah. Yang gaming itu biasanya ada yang pakai 10 mili yang lebih kecil lagi. Tapi sebenarnya malah murah. Yang mahal tuh yang gede, yang 15 mili tuh 20.000, kalau yang 11 mili tuh 10 ribuan ya, 9 ribu atau berapa. Kayaknya di video sebelumnya tuh ada kan pas saya lagi nge-browsing di Tokopedia gitu ya. Ada karena kelihatan harganya semuanya. Jadi di satu toko dia punya banyak pilihan gitu ya. Nih kan, ini sebenarnya mungkin kalau yang udah biasa nyolder lihat kan, aduh ngapain sih tinggal dibuka gitu lebih gampang kan ya. Ini kan karena eh, nggak jago gitu kan, jadi benar-benar biarin deh bodo amat, udah deh di dalam situ aja. Jadi ini bukannya jagoan gitu ya, pengen ngemodif di PCB ini sebenarnya karena ketakutan menyolder aja nih. Jadi buka di situ. Nanti jadi saya mulai agak lebih pede itu pas sudah eh, ngebongkar si Kensington Orbit, karena itu setengah mati susahnya ya, dan bahkan nggak langsung kelar gitu, tunggu sampai berapa minggu, kerjain lagi sampai akhirnya jadi lumayan pede nyolder gitu karena susah banget ya. Nah kalau ini cuman susah buka sih, ini emang saat itu emang bener-bener belum pede nyolder, pernah jarang banget gitu ya, belum pede. Nah, ini kayaknya udah kebuka atas bawah semua, tinggal. Nah, ini nggak bisa nih pakai scraping yang ini masih agak tebel tuh. Tapi begitu dia udah kebuka dikit tadi pakai cutter, nah dia bisa agak untuk nyongkel aja ya. Untuk nyongkel begitu udah renggang baru kan kelihatan nih. Oh, itu tuh ringnya, itu apa sudutnya yang mau diratain, yang tadinya sudutnya misalnya agak-agak lancip gitu ya, mau dibikin lebih tumpul. Udah kelihatan, udah kebuka tuh kan, kelihatan renggang celah. Ngapain gue rapetin lagi ya? Oh, itu tadi udah selesai. Ternyata pas lagi terakhir yang di cutter itu udah selesai. Jadi lagi dicek tadi, makanya kenapa dipakai kaca pembesar lagi. Ternyata tadi dicek udah bener nggak. Oke, begitu udah kita baru tes lagi. Tadi kan tes tuh pakai mata dilihat. Nah sekarang tes pakai feeling, bener nggak nih? Udah mulus. Ternyata udah gitu kan. Udah jalan, udah apa? Lebih mulus dari biasanya. Again yang saya bilang, nggak pengen benar-benar free flow banget, karena itu ya, kalau free flow itu jeleknya apa, begitu kita mau turun ke bawah yang banyak, begitu kita turunin dia dia mantul gitu, mantul balik lagi dan liar jadinya. Bahkan pertama pas awal kita misalnya mau turunin, karena kita tahu mau turunnya banyak, kita lebih cepat dong, lebih kencang gitu ya kekuatannya, lebih besar gitu apa dayanya. Pas mau turun, dia malah sempat naik dulu baru turun lagi. Itu yang saya bilang liar ya. Naik dulu baru turun lagi, begitu sampai turun ke bawah, mantul lagi. Itu liarnya. Makanya jangan free flow banget. Even yang free flow dari pabrik ya, yang kayak Logitech MX2 yang saya punya tuh, kan dia bisa otomatis ya, mau dibikin geradakan, ratchet atau free. Pas yang free-nya sama penyakitnya. Emang kayak gitu. Jadi makanya mendingan dibikin biasa. Bukan karena modif-modifan gitu ya. Enggak, yang dari pabrik pun sama. Yang free-nya itu. Nah, ini ya berbagai tipe yang 10 mili, 11 mili, sama 15 mili tadi itu ya. Si DTC encoder. Paling mahal 15 mili, tapi itu juga 20 ribuan gitu ya. Oke, lanjut ini ya. Tadi udah itu, udah apa? Udah berhasil dimodif langsung di PCB-nya. Nah, sekarang kita mau balikin lagi, kita mau yang tadinya udah renggang, yang tadinya renggang kita rapetin lagi, tutup lagi, kemudian klemnya dipasang lagi yang 4 biji ya, kiri kanan atas bawah.
Nah, kalau mau masang sih enak, gampang, tinggal pakai tang gitu kan. Karena kan, nah tinggal gitu jepit, krek krek, udah jangan terlalu keras gitu ya. Ya kayaknya tenaga kan nggak mungkin kuat banget juga, itu kan plastik juga apa. Kecuali kita Superman gitu kan, krok langsung hancur. Kalau orang biasa walaupun sekeker apa juga ya tetap aja sih. eh, nggak mungkin sampai hancur sih, kecuali emang dia beneran niat banget gitu ya. Nah, begitu udah dipasang, dikencengin lagi, kita coba tes lagi muternya, masih bagus apa enggak, takutnya ada yang kecepit gitu ya. Ya walaupun saya nggak pernah sih, cuman just in case aja. Nah, udah tinggal dipasang lagi. Nah, ini pasangnya sama ribetnya kayak tadi bongkarnya ya. Pertama nyocokin dengan sudutnya, kemudian dengan itunya tuh besi, apa namanya, besi untuk baterai ya, atas bawah, sama satu lagi make sure bener untuk switchnya, switch power itu nyebelin banget, begitu udah selesai capek-capek ternyata switch powernya nggak bisa digeser kiri kanan, karena switch powernya kan geser kiri kanan kan. Karena ini kejadiannya kayak gitu, on terus, dia kebetulan on terus, begitu dites bisa nyala, tapi pas dimatiin loh kok nggak bisa dimatiin. Nah, jadi begitu kita udah ngepasin dengan lubang untuk skrup, ngepasin plus minus baterai, powernya juga itu agak ribetnya di sini ya. Ini tuh, nah untung nyadar nggak sih di sini? Oh iya nyadar nih, itu kan power kan? Eh, nyadar nggak sih? Kayaknya sih nyadar sini. Tuh power dipegangin tuh di bawah biar nggak geser. Jadi pas kita tahu kan antara switch sama tombol yang di bawah gitu kan, udah tinggal pasang. Nah, cocokin PCB dengan lubang baut, lubang skrupnya. Nah, ini juga make sure bahwa rodanya jangan kemana-mana karena gampang lepas sih rodanya tuh kalau belum dipasang ya. Oke, nah ini baru si itu dulu ya yang metal positifnya baterai itu karena yang paling jauh dari PCB kan. Baru yang negatif, yang pernya panjang tuh. Habis itu baru tadi yang power sama ini ya scroll rodanya. Karena kalau ini dua kutub baterai itu metalnya nggak masuk, ini PCB-nya nggak akan bisa klek gitu masuknya. Kalau udah baru di-skrup. Ini kenapa ya? Saya mikirin apa ya di sini ya? Kayaknya sebenarnya ini mikirin ada apa yang lupa. Tapi ini ya, power. Ini kayaknya power di sini saya belum nyadar deh ini. Karena itu agak-agak ada feeling-feeling aneh gitu kan. Kayaknya gue ada yang lupa apa ya. Itu udah sempat mau lihat tuh. Jadi power itu yang paling nyebelin karena kadang sering lupa ya. Lihat ini kan itu kan untuk bukanya aja kan eh, per baterai minus, per baterai plus, terus scroll rodanya gitu kan. Udah gitu kalau nggak salah nih bautnya iya tuh kan bener kan ada dua kan? Ada dua ini. Bautnya tadi kiri atas sama yang eh di dekat baterai yang minus tuh. Kiri atas sama kanan situ. Tahu deh lupa-lupa ingat kayaknya gitu deh. Tapi kalau ininya nggak ada yang tersembunyi kok, apa namanya, eh sekrupnya itu nggak ada yang tersembunyi. Oke, ini itu udah sebaiknya sih mana ya? Itu ada skrup lagi. Ah, sudahlah biarin aja. Itu kayaknya ada skrup di deket obeng hijau ya. Oh, ini sok-sokan mau ngukur gitu ya. Ini berapa mili itu. Ternyata kan ngukurnya itu dari kaki loh. Kakinya kan kependem di PCB. Jadi salah nih ukurannya. Nah, begitu masuk, oke, pelan-pelan aja. Ntar takut patah. Dia tuh masuknya harusnya ini kok, nggak perlu tekanan apa-apa. Oh, itu skrupnya buat skrup yang ini. Oke, berarti udah benar tadi. Skrupnya si mouse ini cuma satu kok. Skrup satu lagi itu buat yang di sini. Nah, buka pakai pinset dulu. Angkat lagi. Iya, tahan. Ah, ini sengaja ya biar nggak berat apa, biar nggak rusak ya. Udah, baru pasang lagi skrupnya. Tapi yang nyebelin apa ini? Begitu udah, powernya nggak bisa dimatiin ya. Cuman nggak apa-apa, untungnya nggak direkam sini. Jadi agak-agak nggak terlalu nyesek saya ngelihatnya. Tapi saya ingat banget nih powernya nggak bisa mati nih. Oke, ya kan, ya kan, ya kan. Oke lah. Oh ternyata gitu.
Nah, asli nyebelin banget tuh. Powernya nggak bisa mati, jadi kita bongkar lagi. Nah, itulah dia ya. Itu yang harus hati-hati ya. Jadi kalau misalnya ntar pas apa kalian mau bongkar gitu, itu yang paling nyebelinnya di situ ya. Yang lainnya sih biasa, kelihatan gitu langsung keukur kalau apa kontak buat metalnya si baterai plus sama minus nyebelin tapi kelihatan. Kalau ini udah susah-susah semua gitu kan, lah nggak bisa digeser dia powernya. Karena powernya tuh apa nggak langsung gitu loh. Kalau di tempat lain tuh dia langsung switch dari PCB nembus aja gitu keluar gitu kan. Kalau ini kan nggak. Switchnya itu ada di PCB, kemudian ada juga yang di luar gitu, itu kan, yang luar jadi harus seragam, harus pas dia. Kalau enggak ya itu nggak bisa geser. Nah ini diangkat dikit kayaknya bisa. Oke, udah bener nggak nih? Udah bisa kan? Kalau udah bisa, oh udah deh tinggal pasang lagi. Ntar, iya, udah bisa nih. Tadi digeser udah bisa ya. Udah, skrupnya cuma satu itu aja. Udah selesai, pasang lagi. Dari ujung depan dulu, ya, udah masuk baru yang belakang. Klek gitu. Gini kok, nggak apa, nggak keras. Jadi jangan, kalau misalnya keras itu berarti salah. Jangan dipaksa. Karena kalau udah patah nggak ada nih spare partnya kan. Kalau buat spare part daleman banyak. Kalau spare part buat body sih nggak ada. Oke, udah jalan ya. Udah bisa. Sebentar ya. Iya, tadi udah kita zoom out biar kelihatan gitu lagi mouse-nya ya. Ini udah bisa gerak, udah bisa jalan, klik kiri bisa, klik kanan bisa, scrollnya udah bisa semua. Oke, dimatiin bisa. Udah deh selesai gitu ya. Oke, ini udah selesai, udah jalan. Oke, gitu aja. eh Mudah-mudahan bisa berguna. Sampai ketemu lagi. Ini masih ada ya lanjutannya. Mouse yang merek lain, kemudian si Kensing apa yang Hafid, Kensington, terus ada lagi Logitech yang murah gitu ya, yang dulu harganya cuma 30, terakhir kayaknya sekarang 50 gitu ya. Oke, ntar ini saya ngapain lagi? Oh, itu tadi belum dipasang. Ininya apa namanya? Takut tadi kan kalau ada masalah lagi kan. Makanya skrupnya belum dipasang. Oh iya, ini dipasang dulu skrupnya karena udah benar semua nih kan. Is kadang-kadang ininya apa? Magnetnya kurang kencang, apalagi ya ini karena emang obeng yang kecil ya. Kalau obeng yang hijau sama yang biru itu kencang banget magnetnya. Udah selesai. Oh ya itu juga saya pakai baterai ini, baterai analog yang rechargeable, nggak masalah ya. Nggak masalah, ini udah jalan. Oke. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.